Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Antri Muriana Manurung dengan NIM 1120111015. Di sini saya akan melakukan analisa studi kelayakan bisnis pada usaha laundry yang saya namakan dengan The Glow Laundry. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk deskripsi usahanya sendiri, dari The Glow Laundry ini, usaha yang ditawarkan merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa cuci kiloan, yang merupakan suatu peluang yang dapat dijalankan berkenaan dengan situasi maraknya jasa pencucian praktis. Adapun jasa pencucian ini telah disatukan sepaket dengan jasa setrika sehingga menjadi solusi kebutuhan bagi masyarakat di tengah-tengah kesibukannya. Analisa studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha The Glow Laundry ini layak atau tidaknya dijalankan pada jangka panjang atau apakah modal dapat dikembalikan pada jangka waktu tersebut. Pembukaan usaha The Glow Laundry ini telah didasarkan pada penilaian dari berbagai aspek yang meliputi yang pertama, aspek pemasaran, yang kedua aspek teknis dan teknologi, yang ketiga ada aspek hukum, yang keempat aspek keuangan, yang kelima ada aspek manajemen dan organisasi, yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial, dan yang terakhir ada aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak dan lingkungan. Ringkasan eksekutif dari usaha The Glow Laundry ini, pendirian usaha telah direncanakan dan ditinjau dari berbagai aspek yang ada. Adapun harapannya yaitu usaha ini dapat menjadi inspirasi bagi siapapun yang hendak melakukan usaha terlebih di bidang yang sama. Adapun aspek-aspek ini telah dijelaskan rinciannya dalam proposal atau video ini. Dalam menjalankan perencanaan bisnis ini, saya mengutip kata-kata dari motivator Bob Sadino. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Untuk di bab pertama ini ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama aspek pasar sasaran, perubahan gaya hidup di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Cikarang, yang membuat kami membuka usaha The Glow Laundry ini. Dimana kalau ditinjau dari gaya hidupnya, gaya hidup serba praktis dan super hemat. Kalau untuk dari kebutuhan masyarakat ini mulai meningkat ya akan jasa kebutuhan laundry. Pasar sasaran dari The Glow Laundry ini mencakup dari kalangan masyarakat, baik dari segi umur, profesi, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi semua jenis golongan dapat menggunakan jasa The Glow Laundry ini. Yang kedua ada struktur pasar. Dari sisi produsen, The Glow Laundry tergolong pada persaingan pasar sempurna, di mana masih terdapat banyak penjual yang menjual produk yang sama atau homogen. Industri ini menawarkan siapapun boleh memasuki industri ini tanpa melihat dari golongan mana ia berasal. Maka dari ini, The Glow Laundry menawarkan inovasi baru dalam bentuk pelayanan dan pemasarannya. Yang kedua ada dari sisi konsumen. The Glow Laundry merupakan bentuk pasar yang dikelola oleh perseorangan, di mana pasar konsumennya bergerak di bidang jasa pelayanan cuci setrika pakaian. Skala ini masih tergolong dalam skala kecil, dengan lahan minimalis dan modal sendiri. Pangsa pasar yang ditawarkan merupakan pasar kecil atau pasar umum. Yang ketiga ada permintaan. Permintaan dari perkembangan saat ini, usaha laundry ini termasuk dalam kalangan usaha dengan pesaing besar. Oleh karena itu, kami membuat keunggulan-keunggulan dan inovasi baru pada pelayanan yang kami tawarkan. Melihat dari tingginya keunggulan dan inovasi yang baru jasa pelayanan kami tawarkan. Melihat dari tingginya permintaan akan jasa laundry yang ada, kami menargetkan jasa laundry ini akan diminati masyarakat. Adanya peluang yang besar karena kebutuhan akan jasa laundry khususnya oleh karyawan industri. Dan harapannya dengan adanya keunggulan dan pemberian inovasi yang berbeda dari yang lainnya akan membawa kepada pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua dari prospek permintaan di masa depan, melihat dari gaya hidup yang serba praktis dan anti ribet, sehingga menyerahkan urusan kecucian ke jasa laundry menjanjikan keuntungan yang besar. Peluang usaha ini akan semakin menjanjikan karena masuk ke dalam pasar umum tanpa memandang golongan. Yang keempat ada penawaran. Untuk menanggapi kondisi permintaan masyarakat seperti saat ini, The Glow Laundry menawarkan konsep laundry yang berbeda dari bisnis laundry lainnya. The Glow Laundry akan menyediakan layanan cuci yang super cepat, penjemputan pakaian ke rumah, wangi pakaian yang dapat dipilih dari berbagai varian yang ada, kartu member dan kupon bulanan,
Dan dengan memberikan kualitas jasa pencucian ini, usaha ini menjadi solusi bagi masyarakat. Yang kelima ada segmentasi target dan posisi. Segmentasi pasar dari sisi demografi berkaitan dengan usia dan jenis kelamin. The Glow Laundry yang bergerak di bidang jasa cuci kiloan ini menjangkau semua jenis kelamin dan semua umur. Sedangkan dari segi gaya hidup, masyarakat yang super praktis di zaman seperti sekarang ini menjadi peluang bagi usaha The Glow Laundry untuk mengedepankan kualitas. Yang kedua, target. Target pasar dalam hal ini ditinjau dari semua aspek. Yang ketiga ada posisi atau lokasi, yaitu menciptakan image dan citra laundry ini muncul pada pikiran masyarakat saat akan mempercayakan masalah cucian mereka. Bila dilihat dari posisi laundry, terlihat cukup strategis karena berada di akses jalanan umum masyarakat. Selain itu, akses ini dekat dengan kos-kosan, kawasan industri, atau tempat lalu lalang masyarakat saat akan bekerja dan melakukan kegiatannya. Yang keenam ada strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran yang pertama ada merek. Mereknya The Glow Laundry. Yang kedua clean and fast di motonya, yaitu bersih dan cepat. Label yang bertuliskan The Glow Laundry tertera pada setiap plastik kemasan dan kupon pada kartu member. Kemasan. Setiap cucian yang akan diserahkan ke pelanggan akan dikemas dengan menggunakan kantong plastik yang didesain dengan logo The Glow Laundry yang disertai dengan kupon undian bulanan. Strategi harga yang ditetapkan dalam hal ini cukup murah ya, karena dalam hal ini berbeda dengan pesaing lainnya, yakni 4.500 per kilogramnya dan 6.500 per potong yang memerlukan pencucian khusus. Strategi lokasi usaha ini cukup strategis karena dekat dengan akses kawasan industri, kampus, kos-kosan sehingga mempermudah mempertimbangkan sarana dan prasarana. Strategi promosi. Strategi promosi yang ditetapkan ada percetakan brosur, spanduk, pamflet, dan selebaran yang ditebarkan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua ada pengadaan kupon gratis, cuci 10 kali, gratis 1 kali, maksimal 3 kilo. Yang ketiga ada pemberian stiker pada kemasan kantong. Yang keempat ada pengadaan kartu member, kupon undian yang akan diundi setiap sebulan sekalinya. Selanjutnya di bab 2 aspek teknis dan teknologi. Untuk lokasi, penentuan lokasi usaha didasari dengan dekat pasar konsumen dan kemudahan perolehan sarana dan prasarana yang menunjang proses berlangsungnya usaha. Yang kedua, luas produksi. The Glow Laundry mampu mencuci kain sebanyak 30 kg selama 2 kali pencucian dengan kapasitas mesin 20 kg. Dengan 2 buah mesin The Glow Laundry mampu mencuci kain sebanyak 60 kg kain. Tata letak yang akan kami rencanakan ada tampak depan dan tampak dalamnya. Selanjutnya pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi terdiri dari mesin cuci Maytag Commercial Capacity Load Dryers. The Glow Laundry menggunakan mesin cuci Maytag Commercial Capacity Load Dryers yang memiliki teknologi turbofan dryer sehingga dapat mempertahankan performa mesin dalam kondisi instalasi yang buruk atau memiliki ventilasi yang besar. Pintu tabung drum yang ekstra besar sehingga mempercepat proses keluar masuk cucian. Tombol kontrol sederhana sehingga mempermudahkan pengoperasian. Bertenaga, tingkat perputaran udara yang tinggi mampu melakukan proses pengeringan dengan cepat. Yang kedua ada setrika uap. Setrika uap yang ditawarkan yakni setrika yang memiliki kecepatan dan mengurangi biaya operasional. Setrika uap dapat menghasilkan permukaan yang halus lebih cepat dibanding setrika listrik. Yang ketiga ada vacuum table, menyerap sisa uap air yang dapat ditimbulkan oleh setrika uap sehingga pakaian hasil setrika bisa langsung dipacking dalam kemasan tanpa harus menunggu proses pengeringan atau didiamkan beberapa menit. Dan yang terakhir ada mesin kasir berbasis komputer. Mesin kasir berbasis komputer ini dilengkapi dengan komputer sistem dan juga scanner sehingga memungkinkan segala transaksi berjalan lancar secara efektif dan efisien. Di bab 3-nya ada aspek manajemen dan organisasi. Poin penting yang akan dibahas dalam aspek ini yang pertama fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, yaitu perencanaan dari segala jenis usaha yang akan dilakukan. The Glow Laundry berencana untuk menjadi tujuan utama konsumen. Untuk mewujudkan pencapaian rencana tersebut, kami menawarkan konsep-konsep yang menarik minat konsumen dengan pelayanan dan metode baru. Yang kedua ada pengorganisasian.
yaitu merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan dari berbagai unit yang ada di dalam The Glow Laundry, sehingga dalam menentukan bidang-bidang kerja masing-masing karyawan dapat diatur secara jelas baik dalam tugas, wewenang maupun tanggung jawabnya, seperti pengelompokan manajer, bagian operasional maupun kasir. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu pengarahan dari manajer langsung tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan yang ada. Yang keempat ada pengawasan, yaitu proses pengawasan langsung di lokasi kerja mengenai berbagai unit manajemen kerja di tempat usaha The Glow Laundry ini, sehingga manajer dapat melakukan penilaian kinerja karyawan, mengevaluasi apakah masih ada yang kurang. Yang kedua ada bagian bisa dilihat pada gambar ini. Dalam proses pengerjaan diperlukan total waktu selama 1,42 jam atau 2 jam kurang, yang dimulai dari menimbang kain konsumen hingga proses pengemasan kain ke dalam plastik kemasan The Glow Laundry. Selama 1,42 jam tersebut, jumlah kain yang dapat dicuci adalah berkisar 10-20 kg. Yang ketiga ada perencanaan SDM. Dalam hal ini, The Glow Laundry membuat perencanaan SDM yang terdiri dari manajer atau pemilik, pencuci dan pengering, penyetrika, kasir dan pelayan antar jemput. Yang pertama ada kebutuhan tenaga kerja. The Glow Laundry memiliki kebutuhan tenaga kerja sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 orang pencuci dan pengering, 2 orang penyetrika, 1 orang kasir, dan 1 orang untuk penggunaan jasa antar jemput. Yang kedua tingkat balas jasa. Dalam hal ini The Glow Laundry akan memberikan balas jasa dalam bentuk kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung yang diberikan seperti gaji, bonus, dan THR. Sedangkan kompensasi tidak langsung diberikan dalam bentuk penghargaan bagi karyawan yang memiliki semangat yang tinggi, yakni yang untuk gaji yang ditetapkan sebanyak 1 juta per bulannya di bagian pencuci pengering dan di bagian kasir, dan 500.000 untuk di bagian karyawan antar jemput. Yang keempat ada struktur organisasi, bisa dilihat dari gambaran ini. Yang kelima ada job description SDM atau sumber daya manusia. Pembagian unit kerja dalam usaha The Glow Laundry terdiri dari yang pertama pemilik, yang untuk memberikan ide-ide atau arahan kepada karyawan dalam menjalankan usaha laundry agar mendapatkan pelanggan yang banyak. Untuk kemajuan usaha laundry ini mengkoordinir pelaksanaan yang akan di laundry dan mengawasi kerja langsung bawahannya. Yang kedua pencuci dan pengering, yaitu karyawan yang bertugas mencuci semua pakaian konsumen, baik pakaian berupa karpet, tas, ataupun tas konsumen yang akan dicuci. Yang ketiga ada penyetrika, yaitu karyawan yang bertugas dalam menyetrika semua kain yang telah dicuci dan dikeringkan. Yang keempat ada kasir, yaitu karyawan yang bekerja di bidang keuangan seperti mengelola keuangan usaha serta pengalokasian dana untuk proses operasional bisnis laundry. Dan yang terakhir di bagian kurir atau pengantar pakaian, yaitu karyawan untuk memastikan konsumen yang sudah mendapatkan hasil cuciannya dan mengantarkan hasil cucian bagi konsumen yang menggunakan jasa antar jemput. Di yang keenam ada job specification. Di dalam penerimaan karyawan baru dibutuhkan penyeleksian agar bisa mendapatkan karyawan yang baik. Kualifikasi pencuci dan pengering terdiri dari wanita, bisa mencuci pakaian dengan bersih dan berusia minimal 17 tahun. Kualifikasi kasir, yakni jujur, mau belajar hal baru dan giat. Kualifikasi penyetrika, wanita, usia minimal berusia 17 tahun, rajin dan berkepribadian baik dan ramah. Kualifikasi kurir antar jemput, dapat mengendarai sepeda motor, jujur dan rajin, sehat jasmani dan rohani. Di bab keempat ada aspek hukum. Mengenai badan hukum, jenis badan hukum yang akan digunakan karena usaha ini adalah perseorangan dan dijalankan secara pribadi, maka modalnya digunakan secara pribadi. Jadi legalitas usahanya telah didaftarkan ke pemerintahan setempat dan juga telah melakukan pendaftaran NIB atau nomor induk berusaha. Aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, keuntungannya bagi masyarakat, dampak positifnya dengan adanya usaha The Glow Laundry ini akan muncul usaha-usaha kecil seperti warung-warung di sekitar tempat usaha karena keramaian yang ditimbulkan dan menciptakan lahan parkir bagi warga sekitar. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat.
Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya usaha Degla Laundry ini, maka dapat mengurangi pendapatan dari usaha-usaha sejenis milik masyarakat yang telah ada sebelumnya di sekitar tempat berdirinya usaha kami ini. Bagi pemerintah, dampak positifnya yakni Degla Laundry akan mengeluarkan pajak usaha setiap tahunnya yang akan disetorkan kepada pemerintah dan akan menjadi tambahan pendapatan bagi pemerintah dan negara. Dampak negatifnya bisa saja terjadi kelambatan dalam pembayaran pajak yang memungkinkan bagi pejabat-pejabat pemerintah melakukan kecurangan. Selanjutnya, dampak usaha jika ditinjau dari sisi aspek sosial. Bagi masyarakat, dampak positifnya yakni munculnya usaha ini menjadi sarana bersosialisasi atau berkumpul bagi masyarakat di sekitar usaha kami ini, serta masyarakat dari luar. Dan juga dengan adanya usaha ini bisa menimbulkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Dampak negatifnya dapat menimbulkan limbah dari hasil cucian akibat penggunaan deterjen dan bahan kimia lainnya. Dampak sosial bagi pemerintah, dampak positifnya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran serta mendukung pemerintah untuk menimbulkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Dampak negatifnya dengan adanya keramaian yang ditimbulkan usaha ini bisa saja terjadi kriminal-kriminal yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya di sini ada bab ke-6, aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam pengelolaan usaha Degla Laundry ini tentunya tidak terlepas dari dampaknya terhadap lingkungan. Terlepas dari memberikan solusi pencucian praktis terhadap masyarakat dan meningkatkan perekonomian, tentunya selalu memperhatikan dampak negatif yang terjadi. Degla Laundry akan tetap melakukan peminimalisan akan resiko yang terjadi pada lingkungan. Dampak negatif yang mungkin muncul dari usaha ini yakni limbah pencuciannya yang terjadi dan berdampak pada sekitar lokasi usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa limbah deterjen yang mencemari sumur ataupun tanah di sekitar lokasi. Degla Laundry memuat upaya penekanan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan pada saat melakukan proses produksi, yakni ada penggunaan deterjen yang mengandung pH fosfor atau fosfat yang rendah. Dengan pemilihan deterjen ini akan sedikit mengurangi pencemaran yang berdampak pada lingkungan sekitar. Selanjutnya ada penerapan pembuangan limbah yang benar sesuai dengan saran yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup, yakni yang pertama, limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha laundry ini harus ditampung terlebih dahulu dalam suatu wadah atau bak. Yang kedua, limbah usaha laundry ini akan ditampung dan kemudian dicampurkan tawas yang berfungsi untuk mengurangi kadar kimia yang ada pada limbah usaha laundry. Dan yang terakhir ada limbah usaha laundry yang sudah dicampurkan tawas kemudian dipindahkan dalam suatu wadah, kemudian didiamkan beberapa saat lalu dibuang ke saluran pembuangan air. Bab ke-7 ada aspek keuangan. Di sini ada investasi. Prainvestasi terdiri dari biaya survei lokasi sebesar 500.000, biaya pengurusan izin usaha sebesar 1.300.000, biaya lain-lain 200.000, maka total biayanya sebesar 2 juta rupiah. Investasi aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud. Di sini ada sepeda motor sebesar 12.750.000, sewa toko 7 juta rupiah, mesin genset 2.160.000, vacuum table 2.100.000, meja kasir, meja biasa dan kursi sebesar 2.250.000, timbangan 250.000, meja setrika dengan kursi 1.340.000, mesin cuci 2 unit yang dimana 1 unitnya sebesar 7.500.000, total 15 juta rupiah, setrika uap 2 unit, 1 unitnya 1.700.000, sebesar totalnya di 3.200.000, lemari, mesin keranjang besar, hanger besi, totalnya di 1.250.000. Total biaya yang akan dikeluarkan yakni sebesar 47.300.000. Aktiva tetap tidak berwujud yakni merek di sebesar 1 juta rupiah dan total investasi sebesar 50.300.000. Untuk biaya operasional dapat dilihat dalam bentuk gambar ini, dan pendapatan dari 1 mesin 50 kilo, 2 mesin 100 kilo, maka pendapatan yang dihasilkan di totalnya dalam 1 tahun sebesar 144 juta per tahunnya. Penyusutan investasi dikurang NS dibagi umur ekonomis, maka total 50.300.000 dikurang 0 dibagi 5 tahun umur investasi,
maka di total Rp10.060.000. Pendapatan laba rugi pada usaha The Glow Laundry, pendapatan 144 juta per tahun, untuk biaya tahunan 126 juta, penyusutan 10.060.000, maka total debitnya 136.060.000, total EBIT-nya di 7.940.000, pajak 10% 794.000, EAT 7.146.000. Maka untuk proses EAT tambah penyusutan sama dengan di 7.146.000 ditambah 10.060.000, di total Rp17.206.000. Analisa kelayakan bisnis. Yang pertama ada payback period atau PP. Payback period, investasi dibagi proses dikali 1 tahun, maka 50.300.000 dibagi 17.206.000 dikali 12 bulan, maka di total jadi 34,8 bulan atau 2 tahun 10 bulan. Jadi untuk bisnis The Glow Laundry ini layak dijalankan karena payback periode lebih besar dari umur ekonomis, yakni modal kembali pada 2 tahun 10 bulan. Yang kedua ada net present value. Di total dari Rp17.206.000 dibagi 1 ditambah 0,2 dikurang 5,50.300, maka di total di sini Rp1.163.146.146. Jadi bisnis The Glow Laundry ini layak dijalankan karena net present value-nya lebih besar daripada 0, yakni sebesar Rp1.163.000. Demikian studi kelayakan bisnis ini saya lakukan. Adapun kekurangan dan kelebihan yang terjadi pada video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.